eee, core dari modul 4 itu adalah perancangan dari desain market yang mau teman-teman buat berdasarkan rancangan-rancangan pada modul-modul sebelumnya gitu ya, mulai dari modul 0 sampai modul 3 teman-teman kerjakan di minggu-minggu sebelumnya gitu. Dengan rancangan yang sudah teman-teman buat, teman-teman pasti sudah tahu, proses apa saja yang mau teman-teman lewati, ada mesin apa aja di sana, berapa jumlahnya, dimensinya, aisle-nya, dan lain-lain. Nah, dari itu semua, teman-teman bisa petakan berdasarkan gitu ya, antar mesin departemen, supaya teman-teman tahu apa, tahu flow yang mana yang harus didekatkan dan mana yang tidak perlu didekatkan, dan juga batasan-batasan sejauh apa dia boleh diletakkan atau sedekat apa dia boleh diletakkan berdasarkan beberapa standar yang sudah ada atau yang sudah diajarkan pada pertemuan perancangan tata letak fasilitas. Kayak misalnya, oh saya punya satu karyawan dia disabilitas, maka bagaimana? Oh saya punya misalnya, saya punya 20 karyawan dengan kondisi, ternyata di situ ada yang misalnya disabilitasnya bukan secara tapi dia misal rabun atau buta gitu ya, maka harus bagaimana? Di sini teman-teman bisa mulai menetapkan hubungan berdasarkan alasan-alasan yang bisa teman-teman, berikan argumennya, gitu. Saya yakin, untuk ARC, SRD gitu ya, ARD ini teman-teman sudah pernah belajar di, perkuliahan-perkuliahan yang sebelumnya. Mana yang harus didekatkan, mutlak perlu didekatkan, sangat penting untuk didekatkan, sampai tidak dikendaki untuk berdekatan. Karena apa biasanya tidak dikendaki untuk berdekatan? Misalnya, oh mesin yang panasnya tinggi dengan yang tidak boleh terkena suhu panas. Itu pasti tidak dikendaki berdekatan, tapi ada kemungkinan nggak dia fase selanjutnya? Masih ada kemungkinan gitu ya. Jadi misalnya proses satu adalah proses pengecoran, proses kedua adalah proses pembentukan yang lainnya, dan misalnya pembentukannya pakai cold machining, maka walaupun dia proses satu, proses 2, tapi dia tidak bisa diletakkan secara lahan katan gitu ya. Ada jarak minimal yang diizinkan untuk 2 proses yang memiliki perlakuan temperatur yang berbeda, gitu. Nah, yang terakhir berdasarkan, eee, hubungan-hubungan gitu ya, alur yang sudah teman-teman, rancang, teman-teman harus bikin visual ini bukan yang terakhir sih, 2 terakhir gitu ya, visualisasi 3D-nya berdasarkan SRD yang sudah teman-teman buat. Di mana dalam pembuatan market gitu ya, di dalam pembuatan market yang perlu teman-teman perhatikan yang banyak salah. Itu pertama. Nah kan takutnya apa? Takutnya teman-teman nempelnya miring dan lain-lain. Itu kesalahan yang paling sering terjadi. Dan gunakan, eee, ukuran-ukuran yang misalnya memudahkan teman-teman untuk bisa merancang market tersebut. Misalnya contohnya 1:100 itu kan gampang banget gitu. Yang berarti adalah 1 senti di market mewakili 100 sentimeter di dunia nyata misalnya kayak gitu. Atau 1:200, jangan 1:98, itu nyusahin teman-teman sendiri. Atau 1:95 gitu, itu nyusahin teman-teman. Mending 1:5 itu masih oke gitu ya, untuk teman-teman dalam perancangan market gitu. Karena tanpa skala itu proporsinya itu bisa jadi menyesatkan gitu ya. Dan market ini kan sebagai acuan teknis nih, kalau misalnya ternyata market-nya nggak bener, berarti Excel nggak bener. Terus kan sudah ngerancang berapanya, siapa aja yang melakukan, maka teman-teman bisa zonasi, menekan zonasi, letak yang harus teman rancang. Misalnya, oh saya ada area produksi,
ada gudang bahan baku, misalnya ada gudang produk jadi, ada loading dock, misalnya ada kantor, ada area istirahat, ada area kebutuhan personal atau personal needs gitu ya. Maka teman-teman di situ harus kelompokkan, oh saya punya butuh sekian kondisi area. Mana area yang menjadi satu tempat dan ada beberapa area yang mungkin akan dipecah di beberapa tempat. Contohnya apa? Area-area personal need gitu ya, personal need gitu. Itu pasti akan berpencar, nggak mungkin toilet berada di hanya satu titik gitu. Sehingga teman butuh pertimbangan ya, kalau teman mau pakai, saya pakai ada, oh iya boleh gitu. Saya punya sekian karyawan, saya butuh sekian parkiran, saya butuh, eee, sekian toilet, saya letakkan di mana aja gitu. Teman-teman bisa menentukan itu semua berdasarkan apa? Itu berdasarkan aliran proses yang mau teman-teman buat. Tujuannya ya pastinya memastikan alur proses produksinya atau alur proses materialnya itu bisa mengalir dengan sesuai rancangan yang teman-teman buat, gitu. Nanti alurnya bisa digambarkan dengan apa? Kalau kita ngomong market untuk perusahaan, biasanya alur digambarkan dengan tanda panah atau pewarnaan. Tergantung teman-teman mau pakai yang mana, gitu. Dan jika tidak ada gitu ya catatannya, dan jika tidak ada eh, masalah khusus gitu, jangan atau hindari alur yang berputar-putar atau tumpang tindih atau mungkin backtracking gitu ya. Mungkin oh di sini ada perbedaan temperatur nih, maka satu dibuat berjauhan habis itu dia berputar. Ya itu masih oke, tapi kalau misalnya tidak ada alasan khusus, tidak ada kondisi khusus, hindari alur yang berputar, tumpang tindih atau kembali ke titik awal atau backtracking kalau kita bilang. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada misalnya teman-teman punya 5 alur gitu, misalnya gudang bahan baku, area produksi, pemeriksaan kualitas gitu ya, gudang produk jadi, pengiriman, maka ya udah dari gudang bahan bakunya di mana, ke area produksi, ke pemeriksaan kualitas, ke gudang produk jadi, terus ke pengiriman dengan satu route tidak backtracking gitu. Gimana kalau saya pakai U-shape untuk strategi proses produksinya? Nggak apa-apa. U-shape itu kan dia tidak kembali ke titik nol, tapi ke titik satunya, titik sebelahnya gitu. Walaupun mungkin berada di tampak depan yang sama. Teman-teman mau pakai I-shape, mau pakai U-shape, mau pakai S-shape, mau double U-shape, nggak ada masalah. Gitu ya, gitu. Kenapa, jangan ada backtracking gitu, kenapa jangan muter-muter, itu soalnya nanti mempengaruhi waktu produksi yang teman-teman jalankan. Karena kan kalau di setiap kegiatan itu pasti akan ada 17 elemen gerakan yang muncul dan di situ pasti ada gerakan-gerakan yang tidak bernilai tambah. Sehingga dengan teman-teman tidak membuat arus lalu lintasnya itu bolak-balik gitu ya, maka teman-teman bisa mengefisiensi waktu, biaya maupun potensi kecelakaan yang terjadi. Terus untuk mesin dan peralatan gitu ya, jangan lupa mesin dan peralatan perhatikan setiap mesin, setiap peralatan harus ditempatkan sesuai dengan spesifikasi dari mesin yang teman-teman pilih. Terus perhatikan juga ruang gerak operatornya, jarak antar mesinnya, dan akses untuk pemeliharaannya. Gitu. Teman-teman mau simboling boleh, misalnya oh mesin saya pakai kubus-kubus bentuknya kotak-kotak nggak masalah. Yang penting skalanya betul, misalnya oh saya cuma ngambil panjang lebar tinggi aja gitu. Terus di skala 1:4 misalnya gitu untuk mesin-mesinnya semuanya gitu ya. Terus teman-teman buat kotak-kotak gitu, nggak ada masalah. Silahkan dibuat kotak-kotak atau mau di eee, kubusnya mau berupa kerdus, mau berupa styrofoam, mau berupa apapun yang teman-teman pakai silahkan gitu. Yang jelas flow-nya gitu ya, flow-nya ada jalur pejalan kaki, ada forklift mungkin kalau teman-teman ada kendaraan kecil, ada jalur evakuasi atau darurat gitu. Itu silahkan teman-teman sesuai
gitu. Oke, kalau misalnya kita ngomong struktur fisik bangunan, jangan lupakan struktur fisik bangun itu pasti akan ada dinding luar dalam, ada kolom atau struktur jendela atau pintu gitu ya, ada atap, atau mungkin atapnya opsional terbuka, teman-teman hanya ngasih garis, "Oh ini garis atapnya di sini nih," gitu. Itu nggak masalah, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, "Oh saya nggak usah pakai atap," oh ya nggak apa-apa kebuka gitu ya. "Oh saya mau pakai atap, tapi atapnya bisa dibuka sehingga dalamnya kelihatan." Itu opsional terserah teman-teman, gitu. Pada dasarnya kita ngelihat bagaimana teman-teman bisa merancang tata letak fasilitasnya, gitu. Oh iya, dan setiap ada at least itu ada mesin, ada misalnya rak atau ada kursi, mungkin ada, apa gitu ya, produk apapun di dalam market gitu ya, jangan lupa legendanya, mungkin simbolnya, itu harus dilampirkan. Kalau misalnya nggak ada legenda, nggak ada simbol, gimana kita bisa tahu itu ruangan apa, untuk apa, itu mesin apa, untuk apa, gitu ya. Sertakan legenda dan simbol-simbolnya. Gitu. Terus kalau ada yang nanya, "Bu, saya pakai styrofoam boleh nggak?" "Boleh." "Pakai karton boleh nggak?" "Boleh." "Pakai akrilik boleh nggak?" "Boleh." "Pakai triplek boleh nggak?" "Boleh." "Mau pakai 3D printing boleh nggak?" "Boleh." Gitu ya. Tapi pastikan sesuai dengan budget teman-teman. Sesuai budgetnya, mana yang kira-kira paling mudah dibentuk. Setiap bahan itu pasti akan punya kelebihan dan punya kekurangan. Misalnya apa? Misalnya styrofoam. Teman-teman dari ketebalannya bisa teman-teman potong dengan mudah gitu ya. Mudah dibentuk, terus dia ringan, tapi apa kekurangannya? Mungkin dia bakal mudah rusak gitu. Mungkin dia susah diangkat-angkat. Terus gimana kalau kayak gitu? Silakan kombinasikan misalnya gitu. Oh saya mau pakai karton gitu ya. Mungkin karton lebih ekonomis, lebih mudah dalam pewarnaan, ngasih legenda dan lain-lain. Ya itu terserah teman-teman, tapi pembentukan karton jauh lebih susah misalnya gitu dibandingkan styrofoam. Atau ada yang akrilik, jelas kuat, transparan gitu ya, kelihatan modern, tapi ya pasti mahal gitu. Karena penilaian kita bukan seberapa mahal, tapi seberapa presisi tata letak fasilitas yang teman-teman buat, gitu. Begitu juga dengan triplek maupun 3D printing. Itu sangat ya mungkin bisa dibilang kokoh gitu ya, bisa pewarnaan, tapi ya berat, mungkin teman-teman butuh alat khusus untuk membentukan dan lain-lain. Nah itu terserah teman-teman mau pakai yang mana, gitu. Itu ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke silahkan Cindy. Oke baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bu, terkait di 4.3 itu tadi, berarti, untuk layout 2D-nya itu masuk di subbab tersebut ya Bu ya? 2D? Di sini nggak ada 2D, Oh Cindy. berarti nanti langsung di 3 dimensinya aja ya Bu gambarnya yang dilampirin? Iya, cuman kalau misalnya teman-teman ya ini salah satu hacks gitu ya, kalau teman-teman mau mudah dalam membuat layout 3 dimensi, silahkan buat 2D-nya dulu, habis gitu teman-teman print, habis gitu teman-teman tinggal ngelem gitu ya, ngelem, apa yang butuh ditaruh di, market tersebut, jadi pasti presisi gitu. Itu kelebihan kalau teman-teman mau buat di 2D dulu, baru buat di 3 dimensi. Jadi udah tahu bentuknya kayak gimana, udah tahu marketnya bentuknya kayak apa, mana yang ketebalannya berapa, mana yang ketebalannya cuman berapa, panjangnya berapa, itu sudah bisa teman-teman langsung lihat berdasarkan 2D yang teman-teman bikin, kalau mau teman-teman bikin. Tapi kalau di sini tidak diminta 2D-nya, langsung diminta 3D-nya aja. Sorry, ini di sini masih 2D ya, nih nanti saya ganti deh. Ini yang ini layout 3D ya, karena di sini langsung visualisasi 3D. Gitu Cindy. Ada lagi Bu, terkait penjelasan kayak misalkan ukuran dari setiap ruangannya, terus alasan kenapa ruangan tersebut itu ada di mana, itu masuknya ke analisis layout atau ke visualisasi layout-nya Bu nanti?
terkait deskripsi di laporannya? Itu di visualisasi layout 3D-nya. Oke, baik, terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke, silahkan Yeskiel. Saya izin bertanya Bu terkait yang ini tadi 4.2 kayaknya Ibu. Oke. Ke atasnya lagi Bu, yang terkait jumlah karyawan itu Ibu, karyawan yang memiliki disabilitas mungkin. Nah itu apakah kita wajib membuatnya atau kita bisa asumsikan bahwa nanti karyawan kita tidak ada yang seperti itu atau gimana Ibu? Terima kasih Bu. Oke. Sesuai perundang-undangan Dinas Ketenagakerjaan, at least teman-teman nggak punya karyawan yang disabilitas, jika perusahaan teman-teman itu dikunjungi orang, itu kan kita tidak bisa memilih orangnya disabilitas atau enggak. Sehingga ada itu pasti digunakan. Kalau saya pakai ada karena ada itu di buku gitu ya, acuan bukunya pakai, dan yang kedua ada itu lebih mudah dibandingkan kalau teman-teman pakai yang punya Kemnaker. Yang punya Kemnaker itu menurut saya lebih lebih rigid gitu ya. Hitungannya juga nggak tertatan terus kan rumusnya jelas tuh. Tapi terserah kalau mau teman-teman mau pakai yang Kemnaker boleh. Kalau mau teman-teman mau pakai yang disabilities act yang lain gitu ya, bisa aja mau pakai yang mana. Oh, oke. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Oke, cukup ya untuk market. Sampai yang di akhir teman-teman diminta rekapitulasi biaya-biaya proses produk gitu ya. Jadi teman-teman sudah tahu apa yang teman-teman buat, lalu identifikasi biaya-biaya apa saja yang muncul dari setiap mau teman-teman yang sudah teman-teman rancang, mulai dari manage proses, core proses sampai dengan support proses. Di situ pasti akan ada biaya gitu ya, resource, dan teman-teman bisa mengelola menjadi fixed cost maupun variable cost. Oke. Nah, biaya-biaya yang sudah teman-teman gunakan gitu ya, biaya-biaya yang sudah teman-teman gunakan, itu dapat teman-teman gunakan untuk perancangan atau mengidentifikasi hasil rancangan teman-teman, apakah rancangan teman-teman itu layak untuk diimplementasi, enggak. Berdasarkan apa? Ya kalau perusahaan itu, tujuannya adalah keuntungan yang sebesar-besarnya, maka apakah masih balik modal ketika teman-teman mengimplementasikan usulan yang teman-teman buat berdasarkan net present value, internal rate of return, payback period, dan return on investment. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Terus, dapat pengumuman dari kalender akademik gitu ya, bahwasannya perkuliahan terakhir itu diperbolehkan sampai dengan tanggal 28 Mei 2025 atau UAS terakhir gitu ada di 28 Mei 2025 gitu ya. Sehingga yang biasanya teman-teman harusnya mengumpulkan modul 4 itu dan prototyping di tanggal 27 gitu ya, prototyping marketnya di tanggal 27 atau di hari Selasa ya. Maka kita undur ke tanggal 28 gitu ya, at least itu hari terakhir perkuliahan. Di tanggal 28 silahkan dikumpulkan overall modul gitu ya. Dari modul 1 sampai dengan dari modul 0 sampai dengan modul 4 beserta dengan marketnya. Untuk modul keseluruhan bisa diupload di Google Classroom dan untuk market bisa dibawa ke lab sistem manufaktur. Waktu maksimal pengumpulan
tetap gitu ya. Ada di jam 12 lebih menit dan itu posisinya adalah hari. Oke. Jadi teman-teman bisa ngumpulkan di tanggal 28 maksimal, kalau misalnya mau ngumpulin tanggal 27 boleh nggak? Boleh gitu ya. Maksimal tanggal 28, jamnya 12 lebih 34 menit. Oke, cukup jelas? Oke, silakan. Izin untuk terkait modul 4-nya sendiri itu tetap di sisa ya, Ibu? Enggak, di hari Jadi Rabu. Kita kasih extend baik. sampai tanggal 28. Oke. Baik, Bu. Izin bertanya Bu, untuk market berarti tidak ada revisi nanti ya Bu ya? Enggak ada revisi. Jadi karena minggu perkuliahannya yang dari pusat ITERA-nya kan dipotong karena kemarin kepotong Ramadan dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada revisi dan hanya dilakukan perpanjangan waktu dan itu pun hanya sampai dengan tanggal 28 karena kemarin kita sudah koordinasi dan kita sudah sempat nanya kapan terakhir mahasiswa bisa UAS gitu. Dijawabnya maksimal selambat-lambat gitu. Kecuali UAS-nya adalah berupa presentasi. Kalau prestasi masih bisa itu, tapi kalau prestasi itu 28. Ya, oleh karena itu mundur 1 hari dan untuk briefingnya kita majukan ke hari ini supaya teman-teman bisa mengantisipasi teman-teman bisa mengerjakan output-annya lebih baik gitu, harapan kami. Oke, cukup jelas? Masih mau nanya lagi Bu, untuk Oke. modul keseluruhan itu boleh yang sudah direvisi atau modul yang kemarin dikumpulkan Bu? Ya kalau misalnya udah ada revisi berarti kumpulkan dulu modul 4-nya, nanti saya kasih link berikutnya, modul revisi keseluruhan gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Oke. Cukup? Oke, good luck buat teman-teman gitu ya. Terima kasih buat perkuliahan 1 semester ini. Hopefully ya teman-teman bisa bekerja dengan baik gitu ya, mengejar puing-puing nilai di tugas besar ini gitu. Mungkin saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata gitu maupun perbuatan yang saya lakukan di 1 semester ini, kurang lebihnya ya mohon maaf gitu. Mungkin saya tutup pertemuan kita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, Bu.